Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Bayangan Masa Lalu, episode 5. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Aku sudah bicara sama mama agar membatalkan rencana bulan madu untuk kita. Ucap Revan yang sedang berdiri dengan pakaian yang sudah rapi. Namun, dia berbicara tak sedikit pun melihat ke arah Dinda. Aku menginginkan bulan madu itu, Revan. Aku berharap hubungan kita bisa membaik. Aku ingin pernikahan kita bisa bertahan, balas Dinda, hingga Revan akhirnya menatapnya tajam dan marah. Kamu pikir aku mau menyentuh kamu? Sejak dulu, aku tidak pernah menerima barang bekas dari siapapun, mengerti? Setelah mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan, Revan langsung berlalu pergi begitu saja. Sementara Dinda hanya bisa menyeka air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Tak pernah lagi tidur sekamar sejak malam pertama mereka. Revan memilih diam, bersikap dingin, dan acuh terhadap Dinda. Sebenarnya Dinda merasa terluka dengan sikap Revan yang bahkan tak pernah lagi menyentuhnya sejak malam pertama mereka. Hanya sekali waktu itu saja. Namun Dinda hanya bisa bersabar karena mengerti akan kesalahannya yang tidak jujur sejak awal sebelum mereka menikah, untuk menghindari hal seperti ini. Dinda baru menyadari betapa pentingnya sebuah kejujuran, walaupun itu akan menyakitkan. Pernikahan yang bahagia sepertinya hanya akan ada dalam angan saja. Hingga hari pun berlalu, namun tetap saja masih sama. Sampai segitunya kamu merendahkan aku, Revan. Tanpa kamu mau tahu bagaimana rasanya jadi aku. Ucap Dinda lirih. Apa yang harus aku lakukan jika dia tidak mau menerima aku dan memaafkan aku? Kenapa dia tidak menceraikan aku saja? Tapi dia juga tidak melakukan itu, pikir Dinda. Setiap hari Dinda mencemaskan segala macam kemungkinan yang akan terjadi pada hubungannya. Namun seperti biasa, hanya dengan berpikir saja tak akan mampu menyelesaikan masalah di antara mereka. Hingga saat Revan datang sore itu, Dinda berpikir untuk memperjelas semuanya. Revan, kita perlu bicara, ucap Dinda yang menyusul masuk ke dalam kamar Revan saat Revan baru saja pulang dari kantor dan hendak melepas dasinya. Aku sudah bilang tak ingin sekamar sama kamu. Aku tidak mau kamu masuk ke kamar ini. Keluar sekarang, pinta Revan tegas. Tapi aku perlu bicara. Aku gak akan keluar dari sini sebelum kamu mau bicara sama aku, balas Dinda menantang. Baiklah, berani kamu menantang aku? Revan mulai melangkah mendekati Dinda sambil menatapnya tajam. Dia terus melangkah mendekat dan semakin mendekat
hingga Dinda mulai melangkah mundur ke belakang. "Revan, kamu mau apa?" ucap Dinda yang mulai gugup dan panik. "Kamu bilang gak mau keluar dari sini kan? Kamu tanggung sendiri resikonya," balas Revan. Langkah mundur Dinda terhenti saat dia mendapati tembok di belakangnya. Dan sekarang Revan berada tepat di depan matanya dengan begitu dekat. "Mau kamu apa?" tanya Dinda, yang kali ini mulai merasa takut melihat ekspresi wajah Revan yang seakan-akan ingin menerjangnya. "Aku ingin merasakan malam kedua kita. Nggak masalah kan? Aku suamimu sekarang. Nggak ada salahnya dong." Setelah ku pikir-pikir, pria yang merebut kesucianmu saja bisa melakukan itu sama kamu dengan senang hati sebelum kalian menikah. Kenapa aku enggak? Iya kan? Aku berhak menikmatinya kapan saja kan? Ucap Revan tersenyum, namun senyuman dan perkataannya seolah menunjukkan sebuah penghinaan. Dinda menghela nafas dan berusaha meredam rasa sakit hatinya. Tapi kali ini dia berpikir tak ada lagi gunanya menyesal. Dinda pun dengan keras langsung mendorong tubuh Revan dengan kedua telapak tangannya, hingga Revan sedikit tergeser ke belakang. "Apa yang kamu inginkan? Apa kamu belum puas menghina aku?" Aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf, tapi aku tulus. Hanya saja aku tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi. Tapi kalau kamu tidak mau menerima aku yang sekarang ini, kenapa kamu tidak menceraikan aku saja? Ucap Dinda kesal. "Cerai? Jangan harap aku menceraikan kamu. Aku terluka seperti ini karena kamu, Dinda. Aku akan buat kamu terluka dalam pernikahan ini, sama seperti apa yang aku rasakan." "Lakukan sesukamu. Aku cukup lelah. Tapi jika itu yang bisa membuat kamu puas, lakukan. Aku akan menerima. Aku hanya berharap kamu bisa menerima kekuranganku setelah aku berusaha menerima semua penghinaanmu. Tapi aku harap saat itu terjadi, kamu benar-benar tidak terlambat menyadari. Dan aku harap saat itu aku masih bertahan." Ucap Dinda, yang kemudian langsung keluar dari kamar itu setelah membuat Revan menjadi bungkam. Revan menghela nafas, memikirkan apa yang Dinda katakan barusan. Dia tidak akan mungkin mau berpisah, karena dia masih sangat mencintai Dinda. Hanya saja dia juga tidak bisa menghilangkan ingatannya bahwa Dinda pernah disentuh oleh pria lain. Tiba-tiba saja bel rumahnya berbunyi. Revan masih di dalam kamarnya, terdiam, walaupun dia mendengar suara bel tersebut. Dia berpikir Dinda pasti yang akan membukanya. Benar saja, Dinda yang berada di dapur sedang minum setelah merasa tenaganya terkuras karena berdebat dengan Revan. Akhirnya berjalan menuju pintu tersebut dan perlahan membukanya. Seorang pria berdiri tepat di depannya.
dengan senyuman yang merekah begitu manis di wajahnya, hingga Dinda menatapnya tak berkedip seolah tak percaya. "Kamu pasti istrinya Revan kan? Apa Revan ada?" tanyanya. Namun Dinda tak mendengarkan karena terhanyut dalam pikirannya sendiri. "Barah," ucap Dinda perlahan. "Kamu kenal aku?" tanya Barah heran.